Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita akan mencoba melakukan pengabdian masyarakat pada pagi hari ini, yaitu dengan topik yang istimewa, yaitu cara jitu menggunakan artificial intelligence untuk menjadi partner dalam mengajar. Rado Institute telah berkali-kali membuktikan, menunjukkan bahwa artificial intelligence itu jangan dijauhkan. Jangan dijauhi. Jadikan sahabat untuk meningkatkan kemampuan diri dalam mengajar maupun dapat dijadikan sebagai referensi yang sangat membantu untuk menghasilkan bahan ajar yang baik dan memahami cara meneliti yang baik. Oke, kita akan bahas cara jitu ini. Yang kita maksud dengan cara jitu ini adalah memasukkan buku keilmuan kita kepada sistem AI ini sehingga dia berproses belajar sendiri dan kita dapat memanfaatkannya dalam membahas soal ataupun hal lainnya. Oke, bagaimana cara jitunya? Kita maksud, kita coba lihat AI kita bersama-sama. Kita coba bahas AI kita. Dan ini dia. Oke. Ini diberikan buku teori peluang agar untuk dipelajari dengan baik. Pelajari dengan baik sehingga dapat digunakan untuk keperluan mengajar atau membahas soal. Berikut bukunya. Nah, kita masukkan buku kita dengan cara mengupload buku, add photo or file. Kita ambil buku mathematical statistic. Ya, kita pen. Nah, kita biarkan saja artificial intelligence memahami bukunya. Lalu kita coba nanti akan gunakan apakah cara ini jitu untuk dilakukan pada pagi hari ini. Jika jitu, jika baik, maka ini adalah sejarah baru dalam Rado Institute, mungkin dapat digunakan oleh peneliti ataupun mahasiswa dalam mencoba hal-hal yang sangat menarik. Oke, katanya saya sudah menganalisis buku. Wah, coba lihat nih kan. Saya sudah menganalisis buku mathematical statistik. Oke, yang Anda lampirkan. Buku ini mencukup materi lengkap untuk teori peluang dan statistik, matematika termasuk distribusi dan seterusnya. Berikut adalah rencana belajar terstruktur agar Anda menguasai buku ini dalam keperluan mengajar atau membahas soal. Oke, luar biasa. Bab 1, bab 2 diberikan masukan oleh teori AI apa-apa yang harus dilakukan. Oke, ini tips praktis dan seterusnya. Lalu kita akan coba tanya satu soal. Dalam halaman 167 terdapat soal 4.8. Agar dibahas secara terperinci, terutama soal A dan B. Oke, kita coba. Biarkan. Oke, saya sudah menemukan soal 48 halaman. Cepat sekali, coba lihat. Oke, ini soal 48. Pembahasan terperinci. Halaman 167. Kita coba lihat. Bukan itulah. Oke. Kita coba. Sepertinya salah soal itu. Salah soal. Coba dilihat halaman 167 terutama soal 4.8. Coba kerjakan soal A dan B.
Kita lihat. Nah, kita kadang-kadang juga kita harus hati-hati juga memberikan instruksi atau gambaran kepada OQI kita ini. Kita lihat dia lagi extracting, oke, cek. Oke, biarkan saja dia berproses karena tidak selalu sekali saja, ternyata kita harus coba cek and recheck terus. Nah, kalau ini berhasil, artinya Rado Institute telah melakukan hal yang sangat jauh ke depan dalam berkolaborasi bersama artificial intelligence untuk menjadikan AI sebagai sahabat partner kita dalam mengajar. Oke, kita lihat. Nah, ini baru benar. Kamu benar. Soal 4.8 halaman 167 adalah, nah ini dia berikan, benar. Oke, kita berikan benar, kamu benar katanya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu ini dia. Oke. Nah, ini kita lihat. Tentukankah, oke. Oh, dia lagi berproses, biar saja. Dia menjawab. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Kamu benar, soal 48 halaman 167. Ini soalnya benar. Soalnya benar. Exercise 68. Berikut pembahasan yang A tentukan K. Ini coba lihat. Jadi soal 4.8 isunya adalah kita menentukan nilai K sehingga dia benar-benar dapat dikatakan sebagai fungsi densitas. Ingat, syarat fungsi densitas itu kalau diintegralkan dia harus satu. Nah, ini syaratnya nih, kata soal A. Lalu integralkanlah pada batasnya yaitu pada 01, integral Y01. K kali Y dan seterusnya. Integral biasa saja. Ini integralnya tidak terlalu rumit. Nah, Anda lihat integral K. K-nya keluarkan dulu karena dia konstan. Keluarkan dulu aja K-nya. Oke, lalu integralkan saja di dalamnya Y kurang Y kuadrat. Saya rasa tidak ada yang rumit. Ini soalnya nih. Oke, 1/6. Berarti K. Baru setelah dapat integral 1/6. Munculkan K-nya. Karena K-nya masih ada. Berarti K sama dengan 6. Oke, jawaban A adalah K sama dengan 6. Nah, hitung peluang untuk Y di antara 0,4 sampai 1. Nah, untuk menghitung peluang, K-nya masukkan dulu nih. Masukkan dulu K-nya tadi yang didapat soal nomor 6. Oke. Lalu selesaikan integralnya. Integral biasa. Jawabannya adalah yang pasti integralnya sangat mudah sekali. Ini sampai sini. Oke. Oke, integralnya adalah 0,648, sangat luar biasa sekali. Jadi kita telah berhasil ternyata mendapatkan hal yang sangat baik. Kita coba tanya yang lain misalnya. Kita buka buku dulu, kita coba lihat 4.11. Nah, oke, 4.11. Lanjut dengan soal 4.11. Kita coba tanya AI. Coba bahas juga soal 4.11. Untuk A dan B. Oke, kita coba. Karena dia udah punya buku kan. Kita tidak perlu lagi mengcopy soal. Oke. Oke, kita coba lihat bagaimana OQI menjawab. OQI lagi membaca. Oke, kita tunggu saja. Karena kita telah memasukkan buku. Biarkan OQI ini berpikir. Kita berkali-kali membuktikan bahwa AI ini memang cerdas. Masukkan buku, baca sendiri, lalu jawab. Nah, kita tunggu soal yang ini 4.11. Shock for 9 second. Berpikir. Kasihlah 9 detik. Oke, bagus. Supaya yang 4.11. Soal. Fungsi densitas peluang. Fungsi kerapatan. Kerapatan ini fungsi densitas maksudnya. Bahasa Indonesia kerapatan. Fy sama dengan C kali Y 0,2.
Tentukan C sehingga menjadi PDF. Ya, sekali lagi syarat PDF diintegralkan adalah 1. Oke. Pada batasnya ingat, batasnya itu 0 sampai 2, maka integral 0 sampai 2. Ini integral C Ica, keluarkan dulu C karena dia konstan, selesaikan dulu integral di dalamnya yaitu 2, maka dia menjadi C kali 2 sama dengan 1. Kenapa dikali C? Karena C tadi kan kita keluarkan. C kali 2 sama dengan 1, berarti C setengah. Nah, untuk mendapatkan kumulatif, integral juga. Tapi integral dari batas bawah sampai ke Y. Nah, ini batas bawahnya 0 sampai ke Y. Operator menjadi P lagi. Jangan Y lagi, karena Y jadi batas. Oke, jadi 1/4 Y kuadrat. Jadi yang dikatakan kumulatif itu integral fungsi densitas, tapi batasnya batas bawah sampai ke Y. Karena batas bawahnya dalam soal tadi 0. Soalnya 0 sampai 2, maka batas bawahnya 0 sampai Y. Nah, ini masukkan C-nya, jadi C setengah. Makanya ada setengah T. Jangan pakai Y lagi, operatornya ganti. Karena batasnya sudah terhadap Y, operatornya ganti T dt. Oke? Nah, setengahnya dari mana? Karena soal dari A. Soal dari A, konstannya setengah, masukkan ke fungsi densitasnya itu setengah. Integral kan setengah T dt, integral C Ica ini 1/4 Y kuadrat. Oke, saya rasa sehingga fungsi kumulatifnya itu, ingat kumulatif, di antara 0 sampai 2 dia 1/4 Y kuadrat, kalau dia di dalam kecil dari 0 dia 0, dan besar dari 2 dia 1. Tapi kebanyakan orang menulis fungsi kumulatif ini adalah hanya 1/4 Y kuadrat, tapi kalau mau buat lengkapnya bolehlah, karena orang tahu kumulatif itu 0 sampai 1 ya. Kecil dari 0 dia itu 0, besar dari batas bawahnya. Kecil dari batas bawah dia 0, ingat batas bawah itu tidak hanya 0, tapi kecil dari batas bawahnya dia 0, besar dari batas atasnya dia 1. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi kalau begitu, kita masih penasaran, kita coba ambil soal lain. Kita ambil bab yang lain lah. Nah, nih, kita coba cari soal yang lain. Coba kita coba soal yang lain. Kita penasaran. Soal 2.137 halaman 75. Oke, nanti sajalah kita kerjakan ya. Halaman 75. Kita lihat halaman 275, 2137. Coba kita lihat. Halaman 75. Soal halaman 75. Soal halaman 75 nomor 2.137. Betulkan nomornya 2.137. Oke. Terjemahkan dan jawab. Kita coba tes. Apakah buku tadi memang sangat baik? Oke. Apakah cara ini jitu? Kita cari soal. Kalau ini dapat jitu, artinya kita memang sebagai pemula untuk membuat terobosan bagaimana cara jitu untuk belajar dengan IAIN. Kita coba dia dulu mencari soal halaman nomor 2.137. Oke, biarkan saja IAIN mencari, memproses. Ini merupakan suatu hal yang terbaru yang dapat dilakukan oleh Radio Institute dalam menyumbang bagaimana sistem pendidikan Indonesia ini dapat akrab dengan artificial intelligence. Kita coba. Kita tunggu dia berpikir. Beri waktu AI untuk berpikir.
Oke, dah bagus ya. Bagus, saya lihat soal di buku Anda soal 2.37 berarti dia bisa membahas. Kita biarkan saja dia dulu berpikir habis, ini belum berpikir habis. Oke, kita coba lihat. Oke. AI lagi berproses menjawab, mungkin soalnya agak panjang, biarkan saja, beri waktu. Oke. Oke, kita lihat. Nah, udah. Oke, soal 237. 5 mangkuk identik diberi label 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mangkuk I berisi I bola putih dan 5 kurang I bola hitam. Jadi kalau mangkuk kedua, bola putihnya 2. Bola hitamnya 5 kurang 2. Kalau mangkuk kelima, bola hitam bola putihnya 5, bola hitamnya 0. Untuk I 1, 2, 3, 4, 5. Sebuah mangkuk diisi secara acak dan 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian dari isi mangkuk tersebut. Berapakah peluang kedua bola yang diambil berwarna putih? Jika diketahui kedua bola yang diambil putih, berapakah probabilitas bola mangkuk? Nah, ini adalah hukum Bayes. Hukum Bayes nih, pasti hukum Bayes. Soal A adalah hukum peluang total, yang B-nya adalah yang ditanya partisinya. Jadi partisinya dalam soal ini mangkuk, ada partisinya mangkuk. Oke, partisi 1, 2, 3, 4, 5, mangkuk 1, mangkuk 2, mangkuk 3, mangkuk 4, mangkuk 5. Jadi kita lihat jawabannya. Misalkan dipilih mangkuk I dengan probabilitas. Nah, ingat, mangkuk I-nya itu harus sama, 1/5. Karena kita yakin bahwa peluang partisi waktu kita belajar hukum peluang total dan Bayes itu partisinya peluangnya harus 1. Maka kita tahu bahwa peluang partisi itu adalah 1/5. Oke, kita lihat 2 mangkuk putih, B2 putih. Oke. Nah, kita coba jawab dengan teori hukum peluang total dan aturan Bayesian. Tetapkan partisi, cari peluang partisi. Ada partisi dulu, oke. Baru jawab dengan tepat. Kita coba. Karena kita harus juga memberikan masukan kepada soal ini. Kadang soal ini bias, jarang AI juga jawabannya terlalu ekstrim, itu susah untuk dicerna dengan baik. Maka peranan kita sebagai dosen adalah menginstruksikan AI kembali menjawab dengan menggunakan kaedah-kaedah. Oke, bagus. Saya akan menjawab menggunakan hukum peluang total aturan Bayes. Oke, step by step. Mantap. Oke, biarkan saja dia berproses. Nah, ini gunanya kita sebagai dosen, sebagai peneliti, oke, mengontrol AI. Jadi tidak dilepas begitu saja. Kontrol. Ketika dia jawab, kita kontrol. Karena kita dosen, tentu kita tahu apa yang dimasukkan oleh buku. Kadang-kadang AI juga terlalu cepat, maka kita harus memberikan yang terbaik, instruksi yang terbaik. Kita biarkan saja AI berproses. Oke, coba lihat. Selesai dia buat mantap. Oke. Ini dia. Coba lihat. Bagus, saya akan menjawab menggunakan hukum peluang total dan aturan Bayes dengan menyatakan partisi jelas, menghitung sebuah partisi terus. Nah, MI ya, ini partisinya MI. Oke.
Kita menggunakan MI partisi. Ada peristiwa lain yaitu peristiwa A menangkap 2 bola putih dalam setiap partisi. Oke, misalkan partisi M1, M2, M3, M4, M5, peluang setiap partisi 1/5. Nah, ini peluang ini yang paling penting nih. Peluang A bersyarat MI. Nah, kalau yang ditanya, kalau kita mau menanya peluang bias kan, peluang MI bersyarat A partisinya, tapi kalau A bersyarat MI ada. A itu 2 bola putih. Jadi kalau A bersyarat M1 tentu peluang 2 bola putih dalam mangkuk ke 1. Nah, kita lihat. Peluang bola putih dalam mangkuk ke 1. Kalau mangkuk ke 1 tentu 0. Kenapa 0? Karena kita tahu dalam mangkuk 1 itu kan cuma 1 bola putih. Nah, mungkin 2 berarti 0. Oke? Nah, sekarang kenapa peluangnya itu yang 1/5, yang 2/4? Karena dia ruang sampelnya itu ada 5 bola. Kalau diambil tanpa tanpa pengembalian, tentu kalau udah diambil 1/5, tinggal 4. Oke? I kenapa I menjadi I kurang 1? Ya kalau udah terambil I, tentu sisanya I kurang 1. Nah, hati-hati cara jawabnya nih. Jadi kalau diambil peluang bola putih dalam mangkuk 1, tentu I-nya 1/5. I kurang 1 itu 0. Dalam kenyataannya kita bisa membayangkan juga dalam mangkuk 1 itu hanya ada 1 bola putih. Karena tadi kan dalam mangkuk I bola putih. Kalau mangkuk 1 tentu 1 bola putih. Yang ditanya 2 bola putih. Tentu kalau dia ada 1, mana mungkin 2 kan, tentu 0. Cuman secara teori menentukan 0 ini cara jawabnya. Ingat, memilih tanpa mengembalikan. Karena memilih pertama itu bola masih 5, yang kedua ruang sampelnya tinggal 4 karena tidak dikembalikan. Oke? Dikali karena ada peristiwa 1 diikuti peristiwa lain. Oke, siap. I setelah I terambil tidak dikembalikan, tentu I kurang 4. Nah, mangkuk bola putih, mangkuk 1 0. Mangkuk 2 berarti 2/5 kali 1/4. Oke, nah ini dia nih. Jawabannya sedang aja nih. Jadi peluang A bersyarat M kali I 0, 2/20, 6/20 dan seterusnya. Disederhanakan menjadi 0/10. Hukum peluang total. Nah, ini hukum peluang total, ingat. Kalikan, ini dia. MI kali PA bersyarat MI. Tadi peluang setiap M 1/5. Oke, dikali I kurang 1. Mudah memahaminya, oke? Sangat mudah memahaminya, oke, berarti dia 0,4. Jadi peluang kedua bola putih 2/5. Nah, aturan biasnya baru ini yang ditanya itu partisi bersyarat A. Pembaginya A. Oke, sangat mudah sekali. M3 tadi 1/5. PA bersyarat M3 3/10. Jawabnya 4/10, berarti kalau kita lihat jawabannya adalah 3/20 0,15. Nah, coba lihat. Anda bayangkan. Dia dapat menjelaskan dengan baik konsep aturan bias dan hukum peluang total. Dan dia mengerti bukunya. Kita sudah lihat bagaimana Rado Institut telah ke depan. Bagaimana cara Jitu menjadikan AI ini menjadi partner dalam mengajar. Masukkan bukunya, biar dia belajar, tanya. Kalau kita tanya, jawabannya mengaur, ngambang, berikan pertanyaan yang konkret seperti soal yang terakhir tadi. Kita ingin dia jawab dengan teknik hukum peluang total dan aturan Bayesian. Ternyata AI mengerti apa kita maksudkan, hanya saja perlu instruksi yang jelas dari dosen ataupun pengguna. Saya rasa Rado Institut kembali membuat suatu gebrakan baru, bagaimana cara menggunakan AI untuk jadi partner pengajaran. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.